Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, sehat semua anak-anakku. Selamat bertemu di kelas IPS. Untuk hari ini, kita akan mempelajari tentang sebuah ruang dengan karakteristiknya. Kita selalu butuh akan ruang dalam gerak-gerik atau dalam kegiatan kita sebagai makhluk hidup. Bukan manusia saja yang butuh akan ruang, tapi semua makhluk hidup yang ada di atas muka bumi ini. Dengan adanya ruang, kita nanti akan tahu bahwa di atas muka bumi ini tidak hanya ada satu ruang, tapi ada beberapa ruang yang disesuaikan dengan kegiatan makhluk hidupnya. Oke guys, kita ketemu di slide yang kedua. Apa sebenarnya ruang itu? Ruang, kita lihat di dalam gambar, adalah suatu tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup. Anak-anakku tercinta, bahwa makhluk hidup bukan hanya kita saja, tetapi di sini banyak sekali makhluk hidup yang ada di atas muka bumi. Kita tahu wilayah Indonesia juga bisa dikatakan sebagai suatu ruang. Kita sebagai bangsa Indonesia perlu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita tinggal di sebuah ruang dengan sumber daya alam yang beraneka ragam. Oke, kita lihat slide yang kedua. Variasi ruang. Kita lihat bahwa kegiatan belajar mengajar tentu saja membutuhkan sebuah ruang. Kebetulan di situ pada gambar kamu lihat anak-anak yang duduk di atas bangku untuk mendengarkan atau mengikuti pelajaran. Berarti ruang kelas merupakan sebuah ruang yang digunakan untuk aktivitas belajar mengajar. Kita lihat akuarium. Akuarium itu juga dikatakan sebagai sebuah ruang karena di dalamnya terjadi kegiatan di mana makhluk hidup yang berupa ikan di situ bergerak dan melakukan aktivitasnya di dalam air. Tetapi antara kelas dan ruang akuarium tidak bisa kita saling gunakan dengan waktu yang sama. Kita tahu bahwa manusia tidak bisa hidup di dalam akuarium dan juga ikan tidak bisa akan hidup di ruang tanpa air. Itulah maka dikatakan bahwa sebuah ruang memiliki variasi-variasi yang berbeda-beda. Begitu juga dengan kehidupan yang lain. Kamu lihat di situ ada sebuah lapangan olahraga di mana aktivitas yang dilakukan adalah tentu kegiatan manusia dengan variasi berolahraga. Dan kemudian lihat ada dasar laut dengan kegiatan-kegiatan makhluk lautnya. Nah, ini adalah contoh-contoh ruang yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ruang dan kondisi sosial. Yang dikatakan kondisi sosial tentu saja berkaitan dengan kehidupan manusia. Tadi kita tahu bahwa manusia hidup tidak dalam satu ruang yang sama, tentu berbeda-beda. Lihat pada gambar, kehidupan ibu-ibu petani tentu saja berkecimpung dalam hal tanam-menanam. Tentu ini ada pada daerah pedesaan. Berarti kalian akan tahu bahwa kehidupan masyarakat atau kehidupan petani tentu ada di daerah pedesaan. Sedangkan kehidupan di kota tentu tidak akan sama dengan kehidupan petani di desa. Inilah yang dikatakan bahwa ruang juga akan memberikan kondisi sosial yang berbeda-beda sesuai dengan mata pencaharian dan kebudayaan serta kehidupan sosial masyarakat setempat. Indonesia dan ruang. Tadi sudah kita katakan bahwa wilayah Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke juga dikatakan sebuah ruang. Tentu karakteristik ruang-ruang yang ada di wilayah Indonesia memiliki perbedaan baik dari segi budaya, segi kultur, segi agama, segi mata pencaharian. Nah, inilah yang dikatakan bahwa ruang-ruang di wilayah Indonesia tentu memiliki karakteristik yang berbeda
dan berdampak pada kehidupan sosial penduduknya, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Oke guys, ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang, masih tentang soal ruang.